tentang proses penciptaan manusia. Boleh jadi pembahasannya akan sedikit lebih dalam dibandingkan dengan pembahasan-pembahasan pada umumnya. Baik, dan teman-teman yang terhubung, lanjutan pembahasan kali ini memiliki tema proses penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah 96, surah Al-Alaq, berjumlah seluruhnya 19 ayat, diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dan turunnya di Mekah. 5 ayat pertama seperti kita telah bahas di pertemuan yang lalu, turun di Bukit Cahaya di Jabal Nur, tepatnya di Gua Hira. Ada banyak pesan yang kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita telah selesaikan sampai pembahasan Iqra bismi rabbik. Kesimpulan dari pembahasan ini, satu, terkait dengan sebab turunnya, kita telah mendapati pelajaran bahwa orang-orang yang ingin bertugas, mengawali aktivitas, apalagi ingin berdakwah, maka mesti dibekali oleh pengetahuan yang memadai, pengetahuan yang mencukupkan ia untuk menyampaikan informasi sesuai dengan topik, tema yang ditugaskan baginya untuk disampaikan kepada objek dakwah. Pun demikian pekerja tidak mungkin bisa menunaikan tugas pekerjaan dengan baik kalau tidak ada bekal pengetahuan. Maka ini menjadi fitrah dalam berkehidupan, sudah standar hidup. Orang kuliah kenapa? Di antaranya adalah untuk membekali dengan pengetahuan sehingga siap ia ditempatkan untuk beraktivitas sesuai dengan materi yang ia dapatkan dalam perkuliahannya. Demikian seterusnya. Untuk itu setidaknya untuk menambah wawasan pengetahuan harus memperbanyak bacaan. Iqra. Ini calon ulama, calon da'i harus banyak baca, terutama topik-topik terkait yang akan disampaikan. Jangan 1-2 buku saja. Ya, mau ngajar tafsir, dijajarkan kitab-kitab tafsirnya dari berbagai genrenya. Misal ada yang aspek kebahasaannya apa, ada aspek misalnya bil ma'thur, ada aspek sosiologi, ragamnya banyak. Yang klasik misalnya, ya, dari tafsirnya Tanwirul Miqbasnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian misalnya tafsirnya At-Tabari yang klasik, lalu sampai ke yang pertengahan misalnya, ya, kita temukan Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi, kemudian misalnya Ruhul Ma'aninya Al-Alusi, ya, kemudian misalnya sampai ke pembahasan ayat-ayat hukum, ya, kita dapatkan dari Al-Qurtubi misalnya Jami'ul Ahkam, perbandingannya Rawai'ul Bayan. Lalu ke aspek kebahasaan sampai analisisnya misalnya yang kontemporer Tahrir wa Tanwir 30 jilid. Kemudian yang didokumentasikan dari pengajaran tafsirnya Syekh Sya'rawi misalnya, sosiologinya Al-Maraghi misalnya, ya, ringkasan dari At-Tabari kita ambil Ibnu Katsir misalnya. Kalau ingin masuk ke aspek kebahasaan, ya, kita bisa ambil Adwaul Bayan misalnya. Kalau ingin diringkas, ambil tafsir Al-Wasit, ya, karya Syekh Tantawi Al-Azhari misalnya. Nah, itu kita kumpulkan di depan satu-satu. Jadi saat bahas ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu, tafsir ini nyampaikan apa? Ini nyampaikan apa? Nyampaikan apa? Jadi semua segmen itu bisa kita kaji sehingga penyampaian kita terhadap penjelasan ayat itu bisa lebih komprehensif, bisa lebih luas. Demikian di dunia pekerjaan, teman-teman yang berbisnis, bekerja, baca buku. Bidangnya apa? Kalau marketing, baca teorinya bagaimana, ayatnya apa, hadisnya apa, teori kekiniannya apa, ya, lalu dipedomani, dipraktekkan, dimitigasikan. Demikian sama yang jadi diplomat, banyak baca teori komunikasi tentang di mana ditempatkan, ditugaskan, bagaimana melobi, bagaimana berinteraksi, karena setiap karakter itu beda-beda. Setiap negara punya perbedaan dari segi antropologinya, ya, budayanya, bahkan geografis itu sangat mempengaruhi. Orang tinggal di pantai pasti suaranya lebih kencang. Karena itu jangan kaget kalau bergaul dengan orang sekitaran dekat pantai, atau misalnya wilayah-wilayah tepian pantai, atau yang banyak hutannya, itu pasti cara komunikasinya berbeda. Nah, banyak baca itu penting. Jadi Iqra itu membuka gerbang wawasan, membuka pengetahuan. Baca sekalipun belum ada pendalaman, nanti pendalamannya dengan tilawah, lebih dalam lagi, lebih bagus. Nah, ini gambaran pertama. Jadi wahyu yang pertama diturunkan itu membuka ruang intelektual. Seperti disampaikan di pertemuan yang lalu, hati-hati ya. Kalau ingin memudahkan tugas fisik supaya ringan,
maka akalnya dipertajam. Semakin banyak pengetahuannya, semakin tajam akalnya, ini semakin ringan tugas fisiknya. Kemarin saya sampaikan, ya, kalau pengetahuan nambah S1, S2, ya, salary-nya sudah lain. Ruang kerjanya sudah beda. Pekerjaannya lebih ringan. Semakin tinggi, cuman telunjuk yang kerja. Ya, kerjanya pakai ballpoint, tanda tangan aja gitu. Sudah nggak ngangkat lagi, sudah nggak dorong lagi. Ya, pekerjaannya tidak menarik akhirnya. Maksudnya bukan narik-narik gitu, karena narik, dorong, ya. Tinggal tanda tangan aja, gores, selesai. Jadi kebijakan. Ya. Nah, tapi itu pun nanti harus dibaca dengan ilmu-ilmu spiritual juga, supaya setiap kebijakannya punya nilai-nilai kebaikan. Itulah faedahnya untuk memperbanyak wawasan. Iqra. Nanti akan ada kaitan dengan pembahasan kita di subtopik kali ini. Nah, kalau ingin dipercepat, ada akselerasi, bahasa kerennya itu. Dipercepat, diperkuat, dipertajam tingkat kematangan kita dalam membaca, maka caranya dekati Allah. Ya, kalau tidak mendekati Allah, kita berikhtiar dengan kemampuan yang bahkan Allah sendiri berikan kepada kita, bisa. Cuman prosesnya mungkin agak panjang, karena itu ada alifnya, seperti kita sampaikan kemarin. Ya, nah karena itu bedanya orang beriman dengan belum beriman, semua pekerjaannya, semua aktivitasnya, dan diawali dengan bacaannya, itu ditujukan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tujukan karena Allah. Karena itu pakai ba di sini. Ya. Ba itu kalau kita ngaji, ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Karya siapa? Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ba itu fungsinya ada 14. Ada 14. Bisa musahabah, bisa ilsaq, bisa ghayah, ya? Bisa taukid, baiknya dan seterusnya. Nah, nanti uniknya ba di dalam Al-Qur'an itu kadang setiap ayat beda-beda fungsinya. Tidak sama. Ba dalam bismillah itu beda dengan ba dalam ayat wudu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Pakai ba. Quran surah 5 ayat 6. Ba dalam bismillah fungsinya ilsaq, musahabah, sababiyah, ghayah. Bisa 4. Untuk mendekatkan diri,